Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Khairunisa. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Kitab Mustadrak ala Shahihain. Materi ini saya sampaikan guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis. Baik, sebelum kita membahas materi tentang Kitab Al-Mustadrak, alangkah baiknya kita mengenal siapa itu pengarang Kitab Al-Mustadrak ala Shahihain. Al-Hakim memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamdun bin Hakam bin Nu'aim bin Al-Bayyi Ad-Dabi At-Tahmani An-Naisaburi. Beliau dilahirkan di Naisabur pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal 321 Hijriah dan wafat pada bulan Safar 405 Hijriah. Beliau sering disebut dengan Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi atau Ibnu Al-Bayyi atau Al-Hakim Abu Abdullah. Ayah Al-Hakim yaitu Abdullah bin Hamad bin Hamdun adalah seorang pejuang yang dermawan dan ahli ibadah serta sangat loyal terhadap penguasa Bani Saman yang menguasai daerah Samaniyah. Dalam catatan sejarah, daerah Samaniyah pada abad ke-3 Hijriah telah melahirkan tokoh-tokoh hadis kenamaan, semisal Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, serta Ibnu Majah. Di tempat ini pula lah Al-Hakim muncul dan dibesarkan. Kondisi seperti ini pula yang sedikit banyak mempengaruhi kemunculan Al-Hakim sebagai seorang pakar hadis abad ke-4 Hijriah. Baik, tentang identifikasi kitab, latar belakang penyusunan dan penamaan kitab. Al-Hakim tidak menyebutkan secara eksplisit tentang latar belakang penyusunan kitab Al-Mustadrak ala Shahihain yang mula disusun pada tahun 373 Hijriah ketika berusia 52 tahun. Namun, secara implisit dapat terekam bahwa inisiatif penulisan tersebut berangkat dari faktor internal. Faktor internalnya yakni asumsi Al-Hakim bahwa masih banyak hadis sahih yang berserakan, baik yang belum dicatat oleh para ulama maupun yang sudah tercantum dalam beberapa kitab hadis yang ada. Di samping penegasan pengarang Shahihain, Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa tidak semua hadis sahih telah terangkum dalam kitab sahihnya. Dua hal tersebut yang mendorong Al-Hakim menyusun kitabnya berdasar kaidah-kaidah ilmiah dalam menentukan keabsahan sanad dan matan. Untuk selanjutnya, ada pula faktor eksternal. Adapun faktor eksternalnya adalah kitab Al-Mustadrak disusun karena kondisi politik, intelektual, dan ekonomi yang terjadi pada saat itu. Dari segi politik, pada abad 4 Hijriah, wilayah Islam terpecah ke dalam 3 kekuasaan besar, yakni Bani Fatimiyah di Mesir, Bani Umayyah di Cordova, dan Bani Abbasiyah di Baghdad, dan ketiganya saling bermusuhan. Keadaan seperti ini tidak menyebabkan para intelektual lelah untuk menghasilkan karya. Pada saat kitab Al-Mustadrak ditulis, pada saat itu Al-Hakim berada dalam masa transisi dinasti Samani yang bermadzhab Syiah ke dinasti Ghaznawi yang bermadzhab Sunni. Walaupun secara garis besar pada abad ke-4 Hijriah ini di dunia intelektual Islam mengalami kemerosotan dibanding pada abad ke-3 Hijriah, namun hal ini membuat Al-Hakim justru terpacu semangat untuk memberikan kontribusi dalam kajian ilmu hadis. Untuk selanjutnya penamaan kitab. Kandungan kitab Al-Mustadrak dapat diklasifikasikan menjadi 4 kemungkinan. Yang pertama, hadis-hadis yang tercantum dalam Al-Mustadrak tidak ada dalam Shahihain, baik lafal maupun makna, tetapi terdapat pada kitab lain. Yang kedua, hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Mustadrak lafalnya berbeda dengan hadis yang ada dalam Shahihain, tetapi maknanya sama. Yang ketiga, hadis-hadis dalam Al-Mustadrak melengkapi lafal hadis yang ada dalam hadis Shahihain. Dan yang terakhir, hadis-hadis yang tercantum dalam Al-Mustadrak menggunakan sanad yang tidak digunakan dalam Shahihain. Sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, kamu tahu gak sih apa itu Mustadrak? Terus kamu tahu gak gimana bentuk kitabnya, isi kitabnya, sistematika penulisan kitabnya, kamu tahu gak gimana? Kalau kamu mau tahu, kita lanjut yuk. Pengertian kitab Mustadrak. Kata Mustadrak diambil dari jamak mustadrokat. Secara etimologi adalah susulan dari yang ketinggalan atau menambah yang kurang. Secara terminologi yang digunakan oleh ulama hadis, kitab Mustadrak adalah menghimpun beberapa hadis yang sesuai dengan persyaratan salah seorang penyusun tetapi belum ditakhrij di dalam kitabnya. Kitab Mustadrak disusun guna melengkapi sebuah kitab hadis tertentu dengan persyaratan dan nilai yang sama atau hampir sama.
Kitab tertentu yang dipilih biasanya kitab yang paling populer seperti Bukhari, Muslim, ataupun Shahihain. Hadis yang diriwayatkan dalam Mustadrak tidak boleh terdapat dalam kitab sebelumnya. Contohnya, kitab Mustadrak al-Shahihain, yakni semua riwayat dalam al-Mustadrak tidak boleh sama dengan kitab Shahihain. Lalu yang poin terakhir, yang sama antara keduanya adalah persyaratan. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Isi kitab Mustadrak Al-Hakim. Secara umum, kitab Mustadrak ini termasuk Al-Jami, yakni kitab hadis yang memuat berbagai studi Islam yang meliputi bidang akidah, syariah, dan akhlak. Selain itu, di dalamnya terdapat berbagai hal yang berkaitan dengan tarikh, tafsir, sirah nabawi ataupun sahabat, maghazi, peristiwa masa lalu, dan lain-lain. Jumlah hadis yang terdapat dalam kitab Al-Mustadrak diperkirakan sebanyak 8.690 hadis yang terkumpul dalam 4 jilid besar dan mencakup 50 bahasan. Adapun rinciannya, nanti teman-teman boleh membaca ataupun skip video saya, karena banyak sekali hadis dalam setiap babnya. Kitab ini percetakan terakhir berbentuk 4 jilid besar, hasil dari penelitian dan verifikasi beberapa ulama hadis dari 5 manuskrip Al-Mustadrak Al-Hakim. Dalam cetakan yang ada sekarang ini dilengkapi dengan komentar-komentar tambahan dari Az-Zahabi dan ditahqiq oleh Syekh Mustafa Abdul Qadir Al-Tola. Teman-teman masih semangat gak nih? Kalau masih, kita lanjut yuk. Adapun sistematika kitabnya mengikuti model yang dipakai oleh Bukhari maupun Muslim dengan membahas berbagai aspek materi dan membaginya dalam kitab-kitab dan sub-subnya. Ada beberapa model Imam Hakim dalam menyusun kitabnya, yaitu yang pertama hadis yang sesuai dengan syarat Shahihain, terus hadis yang sesuai dengan syarat Bukhari, hadis yang sesuai dengan syarat Muslim, hadis yang sesuai dengan syarat Al-Hakim, dan yang terakhir hadis yang tidak dinilai. Teman-teman bisa lihat gambar di samping, di sana ada kalimat yang saya garis bawahi warna merah. Tulisannya adalah hada hadisun shahihun lam yukharij fi shahihaini, yang artinya hadis ini hadis sahih yang belum dikeluarkan dari Shahihain, wa huwa sahihun ala syarti Muslim, dan hadis ini adalah hadis sahih dengan syarat Imam Muslim. Jadi pada setiap hadis pasti ada keterangan di bawahnya. Itu teman-teman. Nah, di sini ada sekilas foto fisik kitab Mustadrak. Nah, yang sebelah kiri itu covernya ada 5 jilid ya teman-teman, kitab Mustadraknya. Nah, yang sebelahnya lagi tuh muqaddimah. Nah, kalau yang sampingnya itu isi dari kitabnya. Kayak gitu teman-teman. Contoh kitab Mustadrak Al-Hakim. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila